Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gunawan Eka Saputra, pengajar matematik di kelas 12 IPA. Kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana kuartil dan simpangan baku dalam suatu analisis data. Mari kita simak terlebih dahulu. Yang pertama adalah definisi data kelompok adalah kita ingat yaitu data yang disusun dalam rentang tertentu. Tujuan kali ini adalah untuk memahami konsep kuartil dan simpangan baku, serta bagaimana mengaplikasikannya dalam menganalisis suatu data. Itu adalah merupakan tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Apa itu kuartil? Di sini saya menjabarkan yaitu adalah definisi kuartil. Ini artinya membagi data terurut yaitu menjadi 4 bagian. Yang mana jenis daripada kuartil yaitu saya bagi di sini. Yang pertama adalah kuartil pertama yaitu adalah menunjukkan dari 25 per data terendahnya. Sedangkan kuartil tengah atau kuartil 2 yaitu adalah menunjukkan 50 per dari suatu nilai tengahnya atau yang kita kenal dengan median. Dan yang selanjutnya yaitu adalah kuartil ketiga yaitu adalah menunjukkan 75 per dari data teratasnya. Bagaimana kita menghitung nilai daripada kuartil? Yaitu adalah pertama yang harus kita langkah-langkahnya yaitu adalah mengurutkan dari data dari yang terkecil hingga yang terbesar. Baru langkah kedua yaitu adalah tentukan posisi atau letak dari kuartil, yaitu dari kuartil Q1 atau kuartil bawah, Q2 yaitu adalah kuartil tengah, dan Q3 adalah menunjukkan kuartil atas. Nah, ini yang saya tunjukkan di sini yaitu adalah merupakan untuk suatu data tunggal. Nah, sedangkan bagaimana untuk pada kuartil data kelompok, boleh kalian pelajari dengan cara yaitu klik tautan yang di bawah ini. Ya, coba kalian kerjakan tentang soal tentang kuartil, khususnya yaitu adalah yang pada data tunggal yang sudah Bapak jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu adalah bagaimana menentukan suatu data kuartil untuk data tunggal. Yaitu yang pertama kita urutkan dulu, baru yang kedua yaitu menentukan letak posisi dari kuartil itu sendiri. Nah, ini juga yaitu adalah kalian nanti silakan mencoba yang sesuai dengan langkah-langkah yang tadi sudah dituangkan di dalam link yang sudah Bapak terapkan di dalam tautan pada slide yang sebelumnya. Di sini adalah bagaimana menentukan letak daripada kuartil yaitu Q1, Q2, dan Q3. Yang pertama yang harus kalian lakukan yaitu adalah bagaimana kalian mencari letak terlebih dahulu yaitu untuk Q1, Q2, dan Q3. Kalau Q1 yaitu adalah 1/4 N. N itu adalah menunjukkan jumlah total dari suatu frekuensi. Kalau Q2 yaitu adalah 1/2 dikali N atau yang menunjukkan frekuensi dari total itu tersebut, dan Q3 yaitu adalah 3/4 dikalikan dengan N. N sekali lagi yaitu adalah menunjukkan jumlah total dari frekuensi tersebut. Ya, kita sudah mempelajari ya terkait tentang kuartil. Nah, sekarang kita bagaimana untuk mencari varian atau ragam dan simpangan baku. Tapi sebelumnya tentunya kita harus lebih tahu dulu apa pengertian daripada varian atau ragam. Yaitu adalah di mana ukuran seberapa jauh data
menyebar dari nilai rata-rata, ini menghitung sebaran kuadrat dari deviasi setiap titik data dari rata-rata. Artinya di sini dalam menentukan varian dan simpangan baku yang perlu ditekankan adalah dua hal. Yang pertama yaitu adalah langkah yang paling utama adalah kalian mencari nilai dari mean atau rata-rata itu sendiri. Terus yang kedua yaitu adalah bagaimana nilai yaitu terkait tentang pengkuadratan itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu apa yang dinamakan simpangan baku. Ini simpangan baku yaitu adalah yang menunjukkan akar kuadrat dari varian atau ragam, memberikan suatu ukuran sebaran dalam unit yang sama dengan data aslinya. Artinya di sini rumus daripada suatu varian atau simpangan baku itu sendiri yaitu adalah memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Cuma perbedaannya kalau simpangan baku yaitu akan menghasilkan nilai sampai dengan nilai kuadratnya. Misalkan di variannya S pangkat 2 sama dengan 4, berarti nilai varian atau ragamnya 4, tetapi kalau di simpangan bakunya yaitu adalah akar dari 4, yaitu adalah nilainya 2. Ya, ini Bapak tuliskan dalam rumus varian di sini yaitu, tetapi yang perlu digarisbawahi dalam rumus varian di dalam suatu data kelompok, baik kesimpangan baku, yang perlu diperhatikan oleh anak-anak Bapak yang hebat, yaitu adalah yang pertama, yaitu adalah mencari nilai rata-rata, yang kedua, yaitu adalah mencari nilai tengahnya. Nah, inilah yang harus kalian pahami dalam mencari suatu varian. Nanti di mana varian tersebut ini selalu bernilai positif. Adapun langkah-langkahnya, yaitu adalah yang pertama adalah tentukan kelas dan frekuensinya. Ini adalah penting sekali dalam menentukan kelas dan frekuensi. Yang kedua, hitung titik tengah atau XI-nya untuk setiap kelasnya. Langkah yang ketiga yaitu adalah hitung rata-ratanya atau X-bar-nya. Yang keempat, hitung deviasi kuadrat dari setiap titik tengah dari rata-rata. Setelah itu di langkah kelima, kalikan dengan frekuensi untuk mendapatkan penjumlahan deviasi kuadrat yang berimbang. Dan yang terakhir tentunya yaitu adalah mensubstitusikan ke dalam rumus dan mencari varian dan simpangan bakunya. Nah, di sini adalah ada suatu latihan soal. Silakan kalian mencarinya, yaitu sesuai dengan petunjuk dan langkah-langkah yang sudah Bapak jelaskan dalam slide sebelumnya. Selamat mencoba buat anak-anak Bapak yang hebat. Baik, kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran matematik kelas 12, yaitu adalah sekarang tugas baik contoh silakan masukkan ke dalam link tautan di sini. Ini adalah sebagai bukti bahwa kalian sudah mengikuti pembelajaran dan tentunya mengirimkan tugas-tugas kalian. Terima kasih kepada anak Bapak, hebat. Selamat untuk mencoba ya. Ya, terima kasih. Mungkin sampai di sini dan sekali lagi terima kasih kepada anak-anak Bapak yang hebat yang sudah mengerjakan dan mampu. Yakinlah bahwa kita pasti bisa untuk prestasi. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali di kesempatan yang akan datang.